Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai pengendalian persediaan menggunakan metode Economic Production Quantity Multi-Item untuk mata kuliah Sistem Produksi. Kami dari kelompok 4, Paralel A, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, tahun 2023. Dengan dosen pengampu kami, yaitu Ibu Eni Aryani. Sebelum menuju ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada ketua, yaitu saya sendiri, Aditya Paramita, NPM 20144. Saya Marsanda Citrawening, NPM 20126 sebagai Wakil Ketua. Saya Eka Wulandari Almasuro, NPM 20134 sebagai anggota 1. Kemudian ada saya Nurul Faisa, NPM 20147 sebagai anggota 2. Selanjutnya yaitu membahas mengenai studi kasus. Sebuah perusahaan minuman kaleng memproduksi 4 jenis minuman pada sebuah lintasan produksi yang sama. Informasi yang tersedia untuk produk-produk tersebut diperlihatkan dalam tabel berikut. Untuk jenis minumannya ada jenis minuman A, B, C, dan D. Untuk permintaan per tahun, untuk jenis minuman A sebesar 3.000 unit, jenis minuman B sebesar 8.000 unit, jenis minuman C sebesar 5.000 unit, jenis minuman D sebesar 5.400 unit. Biaya produksi per unit, jenis minuman A sebesar $8, jenis minuman B sebesar $8, jenis minuman C sebesar $4, dan jenis minuman D sebesar $2. Kecepatan produksi per hari, untuk jenis minuman A 100 unit, jenis minuman B 200 unit, jenis minuman C 100 unit, dan jenis minuman D sebesar 220 unit. Biaya simpan unit per tahunnya, jenis minuman A $2, jenis minuman B $1,4, jenis minuman C $1,2, dan jenis minuman D sebesar $0,6. Biaya setup per produksinya, untuk jenis minuman A $70, jenis minuman B $100, jenis minuman C $120, dan jenis minuman D sebesar $80. Bila perusahaan tersebut beroperasi selama 250 hari kerja per tahun, maka tentukan A. Siklus produksi optimal dalam 1 tahunnya, B. Jumlah setiap kali produksi optimal untuk masing-masing tipe produk atau EPQ, C. Waktu produksi optimal, D. Waktu siklus produksi, E. Tingkat persediaan maksimum untuk masing-masing tipe produk, F. Total biaya persediaan, G. Gambarkan kondisi tersebut dalam model persediaan EPQ multi-item. Untuk penyelesaian diketahui seperti dalam tabel, N besar sama dengan 250 hari kerja. Syarat waktu produksi yang dibutuhkan dalam 1 tahun, rumusnya yaitu N besar lebih besar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai M, RI atau permintaan per tahun dalam unit dibagi dengan kecepatan produksi per hari dalam unit juga. N besar yaitu 250 lebih besar sama dengan 3.000 per 100 ditambah 8.000 per 200 ditambah 5.000 per 100 ditambah 5.400 per 220. 250 lebih besar sama dengan 145 hari sehingga bisa dikatakan layak. Selanjutnya untuk penyelesaian yang A, yaitu siklus produksi optimal dalam 1 tahun. Untuk tabelnya seperti ini, jenis minumannya ada jenis minuman A, jenis minuman B, jenis minuman C, dan jenis minuman D. Permintaan per tahun untuk jenis minuman A 3.000 unit, jenis minuman B 8.000 unit, jenis minuman C 5.000 unit, dan jenis minuman D 5.400 unit. Kecepatan produksi per hari untuk jenis minuman A sebesar 100 unit, jenis minuman B 200 unit, jenis minuman C 100 unit, dan jenis minuman D 220 unit. Tingkat kebutuhan per hari untuk jenis minuman A 12 unit, jenis minuman B 32 unit, jenis minuman C 20 unit, dan jenis minuman D 22 unit. Lalu dalam kurung, kecepatan produksi per hari dikurangi tingkat kebutuhan per hari tutup kurung dikalikan dengan permintaan per tahun dibagi dengan kecepatan produksi per hari. Untuk jenis minuman A didapatkan 2.640, jenis minuman B
didapatkan 6.720, jenis minuman C 4.000, dan jenis minuman D didapatkan 4.870. Biaya simpan unit per tahun untuk jenis minuman A sebesar $2, jenis minuman B sebesar $1,4, jenis minuman C sebesar $1,2, dan jenis minuman D sebesar $0,6. Lalu dalam kurung, kecepatan produksi per hari dikurangi tingkat kebutuhan per hari, tutup kurung dikalikan dengan permintaan per tahun, dikalikan dengan biaya simpan unit per tahunnya dibagi dengan kecepatan produksi per hari, dihasilkan untuk jenis minuman A sebesar 5.280, jenis minuman B 5.408, jenis minuman C 4.800, dan jenis minuman D sebesar 2.922, dan totalnya untuk dari jenis minuman A sampai minuman D yaitu 22.410. Biaya setup per produksi untuk jenis minuman A $70, jenis minuman B $100, jenis minuman C $120, dan jenis minuman D sebesar $80, sehingga didapatkan total biaya setup per produksi dari jenis minuman A sampai jenis minuman D sebesar $370. Untuk N bintang sama dengan rumusnya akar sigma I sama dengan 1 sampai M dalam kurung kecepatan produksi per hari dikurangi dengan tingkat kebutuhan per hari, tutup kurung dikalikan permintaan per tahun dikali biaya simpan unit per tahun dibagi dengan kecepatan produksi per hari dibagi dengan 2 dikali sigma I sama dengan 1 sampai M biaya setup per produksi sama dengan akar 22.410 dibagi dengan 2 kali 370 sehingga dihasilkan 6 produksi per tahunnya. Untuk selanjutnya penyelesaian poin B yaitu jumlah setiap kali produksi optimal untuk masing-masing tipe produk atau SPG. Untuk rumusnya I bintang atau SPG sama RI yaitu permintaan per tahun dibagi dengan N bintang. Dimana untuk jenis minuman A yaitu I bintang A sama dengan 3.000 dibagi 6 sama dengan 500 unit. Untuk jenis minuman B, bintang B sama dengan 8.000 dibagi 6 sama dengan 1.333 unit. Untuk I bintang C sama dengan 5.000 dibagi 6 sama dengan 833 unit. Dan untuk I bintang D sama dengan 5.400 dibagi 6 sama dengan 900 unit. Untuk poin C yaitu waktu produksi optimal, TP sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai M, PI dibagi dengan PI. Nah, TP sama dengan 500 dibagi 100 ditambah 1.333 dibagi 200 ditambah 833 dibagi 100 ditambah 900 dibagi dengan 220. Maka dihasilkan yaitu TP sama dengan 24 hari. Nah, selanjutnya untuk poin D, waktu siklus produksi. T0 sama dengan N besar dibagi dengan N bintang sama dengan 250 dibagi dengan 6, maka dihasilkan 42 hari. T0 lebih besar sama dengan TP, 42 hari lebih besar sama dengan 24 hari, maka dapat ditentukan bahwa layak. Untuk poin E yaitu tingkat persediaan maksimum untuk masing-masing tipe produk. I1I sama dengan TPI dikali dengan PI dikurangi RI. Nah, I1I untuk jenis minuman A sama dengan 5 dikali dengan 100 dikurangi 12 sama dengan 440 unit. Untuk I1B sama dengan 7 dikali 200 dikurangi 32 unit sama dengan 1.176 unit. Untuk I1C sama dengan 8 dikali 100 dikurangi 20 sama dengan 640 unit. I1B sama dengan 4 dikali 220 dikurangi 22 sama dengan 812 unit. Untuk poin F yaitu total biaya persediaan untuk jenis minuman A, B, C, dan D, permintaan per tahun atau RI, produk A yaitu 3.000 unit,
produk B 8.000 unit, produk C 5.000 unit, produk D 5.400 unit. Biaya produksi per unit atau PI produk A yaitu $8, produk B $8, produk C $4, produk D $2. Untuk perhitungan 2N bintang, produk A hingga D yaitu 12, biaya setup per produksi untuk produk A $70, produk B $100, produk C $120, produk D $80. Untuk perhitungan 2N bintang dikali CI, produk A 840, produk B 1200, produk C 1440, produk D 960, hingga apabila ditotal menjadi 4440. Untuk perhitungan RI dikali PI, untuk produk A 24.000, produk B 64.000, produk C 20.000, dan produk D 10.800, sehingga apabila ditotal menjadi 118.800. Untuk perhitungan TC bintang sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai M, RI dikali PI ditambah 2N ditambah sigma I sama dengan 1M CI, sehingga didapatkan $118.800 ditambah $4.400, sehingga TC bintang sama dengan $123.240. Kemudian untuk poin G, gambarkan kondisi tersebut dalam persediaan EPK multi-item. Di dalam grafik tersebut didapatkan untuk TPI waktu produksi sebesar 24 hari dan waktu tidak produksinya yaitu 18 hari. Kemudian untuk siklus 1 dan siklus 2 atau T0 sama dengan 42 hari. Kemudian untuk N bintangnya sama dengan 6 siklus per tahun. Next. Analisa grafik. Siklus produksi per tahun sebanyak 6 kali di mana per siklusnya selama 42 hari dengan waktu berproduksi 24 hari. Barang A mulai diproduksi pada hari ke-0 sampai hari ke-5 dengan jumlah produksi per siklus sebesar 500 unit dengan rata-rata kecepatan produksi per hari 100 unit, dan apabila tidak ada permintaan pada periode tersebut, maka banyaknya barang yang akan disimpan di gudang sebesar 500 unit. Tetapi apabila pada periode tersebut ada permintaan dengan rata-rata sebesar 12 unit per hari, maka banyaknya barang yang disimpan di gudang sebesar 440 unit. Barang B mulai diproduksi pada hari ke-5 sampai hari ke-12 dengan jumlah produksi per siklus sebesar 1.333 unit dengan rata-rata kecepatan produksi per hari 200 unit, dan apabila tidak ada permintaan pada periode tersebut, maka banyaknya barang yang disimpan di gudang sebesar 1.333 unit. Tetapi apabila pada periode tersebut ada permintaan dengan rata-rata sebesar 32 unit per hari, maka banyaknya barang yang disimpan di gudang sebesar 1.176 unit. Selanjutnya, untuk barang C itu mulai diproduksi pada hari ke-12 sampai hari ke-20 dengan jumlah produksi per siklusnya sebesar 833 unit dengan rata-rata kecepatan produksi per hari 100 unit. Dan apabila tidak ada permintaan pada periode tersebut, maka banyaknya barang yang disimpan di gudang sebesar 833 unit. Tetapi apabila pada periode tersebut ada permintaan dengan rata-rata sebesar 20 unit per hari, maka banyaknya barang yang disimpan di gudang sebesar 640 unit. Dan untuk barang D, itu mulai diproduksi pada hari ke-20 sampai hari ke-24 dengan jumlah produksi per siklus sebesar 900 unit dengan rata-rata kecepatan produksi per harinya 220 unit. Dan apabila tidak ada permintaan pada periode tersebut, maka banyaknya barang yang disimpan di gudang sebesar 900 unit. Tetapi apabila pada periode tersebut ada permintaan dengan rata-rata sebesar 22 unit per hari, maka banyaknya barang yang disimpan di gudang sebesar 812 unit. Kesimpulan dari apa yang telah kami sampaikan yaitu jumlah produksi yang ekonomis untuk produk A sebanyak 500 unit, produk B sebanyak 1.333 unit, produk C sebanyak 833 unit, dan produk D sebanyak 900 unit. Lamanya produksi berjalan adalah 24 hari dan waktu siklus selama 42 hari. Banyaknya produksi adalah 6 produksi per tahun, agar diperoleh total biaya persediaan minimum yaitu sebesar $123.240. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.